bertemu kembali dengan saya, Antar Simbolon. Nah, dalam video kali ini saya akan menunjukkan penggunaan rumus if dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi if dalam Excel ini adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk membuat perbandingan yang logis antara nilai dengan perkiraan. Nah, jadi fungsi if ini biasanya digunakan untuk melakukan proses seleksi. Misalnya dalam penentuan keputusan ada beberapa pilihan. Nah, untuk memilih berdasarkan kriteria atau ketentuan tertentu, maka biasanya digunakan fungsi if dalam melakukan proses pemilihan tersebut. Nah, sintaks penulisan atau bentuk umum penulisan fungsi if secara dasarnya terdiri dari 3 blok, yaitu blok logical test, kemudian blok value if true, dan blok value if false. Nah, jadi boleh ditulis sama dengan if, buka kurung, logical test, kemudian pembatas. Pembatasnya ini boleh berupa titik koma, boleh juga berupa koma, tergantung settingan dari PC atau laptop yang sedang kita gunakan. Nah, jadi saya ulangi, sintaksnya sama dengan if, buka kurung, logical test, pembatas. Pada saat ini saya menggunakan pembatas adalah titik koma. Kemudian value if true, titik koma, dan value if false, tutup kurung. Nah, itu adalah sintaks atau bentuk penulisannya. Nah, ini boleh kita jelaskan masing-masing sintaks penulisan tadi. Sama dengan if, tentunya fungsi if itu sendiri. Kemudian logical test itu adalah logika keadaan yang ingin diuji. Logika keadaan yang ingin diuji, itulah logical testnya. Kemudian value if true, berisi pernyataan tentang apa yang ditunjukkan jika logical testnya bernilai benar. Nah, value if false, berisi pernyataan tentang apa yang ditunjukkan jika logical testnya bernilai salah. Nah, jadi kalau kita baca sama dengan if, buka kurung, logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Maka boleh kira-kira kita terjemahkan seperti ini. Jika logical test bernilai benar, ya, jadi logical test nanti akan menghasilkan nilai boolean benar atau salah. Jika logical test menghasilkan nilai benar nanti, pernyataan yang benar, maka yang dikerjakan adalah value if true. Nah, jika logical test nanti menghasilkan nilai yang salah, pernyataan yang salah, maka yang dikerjakan oleh Excel adalah value if false. Ya. Nah, jadi untuk menunjukkan bagaimana rumus if ini digunakan dalam Microsoft Excel, maka kita langsung saja menuju tutorialnya. Kita akan membuka sebuah lembar kerja Excel dan kita akan menunjukkan bagaimana if ini digunakan untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut. Kita langsung saja. Untuk menunjukkan penggunaan fungsi if dalam Microsoft Excel, kita sudah terbuka di sini file Excel di tabel perpustakaan Mekarsari yang berisi daftar koleksi buku komputer. Di sini ada kode buku, kemudian ada judul buku sudah terisi, kode jenis juga sudah terisi, kemudian ada di sini kolom jenis buku yang masih kosong, kemudian kode penerbit sudah berisi, nama penerbit juga masih kosong, dan di sini juga ada jumlah stok, jumlah dipinjam, dan sisa stoknya masih keadaan kosong. Nah, kita akan mencoba menggunakan fungsi rumus if untuk mengisi jenis buku dan mengisi nama penerbit.
Sedangkan untuk sisa stoknya kita menggunakan rumus yang biasa untuk menjumlahkan atau mengurangkan jumlah stok nanti dikurang oleh jumlah dipinjam. Nah, untuk mengisi jenis buku, disinilah kita akan menggunakan fungsi if tersebut. Di sebelah kanan ini ada tabel bantu, ya, tabel bantu yang menjelaskan kode jenis TT, maka jenis bukunya tutorial, kode jenisnya RU, maka jenis bukunya referensi umum. Nah, di sini tabel bantunya. Kemudian kode penerbit juga P001, nama penerbitnya Satya Wacana, P002, nama penerbitnya Buku Bermutu. Kode penerbit P003, nama penerbitnya Firma Hasmar. Nah, kita akan menggunakan fungsi if untuk mencari jenis buku. Nah, kita tuliskan dengan mengikuti sintaks penulisan dari if tersebut. Diawali dengan fungsi sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya adalah tes logikanya. Apa yang menjadi pertimbangan? Apa yang menjadi pertimbangan? Apabila logical test nanti dipenuhi, maka dia mengambil value if true. Dan apabila logical testnya tidak dipenuhi, maka dia akan mengambil value if false. Nah, jadi di sini logical testnya adalah sama dengan if D7, karena dia akan melakukan tes kondisi terhadap kode jenis D7, ya, D7. Jika D7 sama dengan kutip TT kutip, nah, kemudian pembatas. Nah, di sini adalah logical test sudah kita tuliskan, maka berikutnya value if true. Apabila logical test dipenuhi, apa nilai yang akan dikembalikan? Maka dia akan mengembalikan nilai tutorial. Dikutip, ya, tanda kutip ini diberikan apabila dia berupa teks. Kemudian kita sudah mengisi logical test dan sudah mengisi value if true. Kemudian titik koma sebagai pembatas, value if false. Jika salah, jika logical testnya salah, maka dia akan memberikan nilai referensi umum. Kutip, tutup kurung. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 blok. Ini adalah logical testnya. Ini logical testnya sampai di sini. Ini adalah value if true, jika logical test bernilai benar. Sini adalah value if false, jika logical test bernilai salah. Jadi ini sintaksnya, kita harus menuliskan berdasarkan ketentuan umum dari sintaksnya. Di sebagian settingan komputer, pembatas antara ketiga blok ini ada. Di sini kita menggunakan titik koma, tapi ada settingan komputer yang menggunakan koma sebagai pembatasnya. Nah, kemudian kita coba tekan enter. Nah di sini rumus sudah mengembalikan nilai tutorial sebagai hasil dari perhitungannya. Di sini D7 karena dia bernilai TT, maka tutorial. Nah, rumus ini coba kita copy dengan Ctrl C atau boleh kita copy. Ya, kemudian kita drag baris kedua sampai terakhir, Ctrl V atau kita klik kanan, kemudian kita pilih paste yang ini ya untuk formula. Nah, di sini kita klik. Nah, kemudian secara otomatis ini sudah berisi. Kita perhatikan di sini rumusnya. Nah, dia akan berisi nilai yang dikembalikan berdasarkan logical testnya. Jadi logical test melakukan tes kondisi terhadap kode jenis ini, kemudian memberikan nilai sesuai dengan aturan atau value if true atau value if false. Jika bernilai benar, dia akan menuliskan
atau mengisikan value if true, dan jika bernilai salah maka akan mengisikan value if false. Nah, seperti ini. Kalau kita baca rumusnya ini, jika D8 bernilai TT, maka tutorial. Nah, kalau kita lihat di sini dia bukan TT, maka RU, tapi secara otomatis dia akan mengembalikan nilai dari value if false-nya, referensi umum. Nah, demikian penulisan atau penggunaan rumus if untuk mencari jenis buku. Nah, di sini kita akan mencoba mengisi lagi nama penerbit berdasarkan kode penerbitnya. Kita perhatikan di sini sedikit berbeda. Sebenarnya bukan berbeda, di sini sedikit dikembangkan. Pada pencarian jenis buku tadi, dia hanya punya dua pilihan, TT atau RU. Jadi dia hanya punya dua pilihan. Satu kita gunakan sebagai value if true, dan satu lagi kita gunakan sebagai value if false. Nah, untuk kode penerbit di sini ada tiga. Di sini ada tiga. Nah, kalau kita gunakan ini sebagai value if true, ini value if false, lalu ini kemana? Nah, ini pertanyaannya, coba kita lihat, kita kembangkan rumus if tersebut. Untuk menyelesaikan nama penerbit, kita coba mengikuti cara ini tadi, lalu nanti kita kembangkan. Kita ambil dulu dua, tujuannya supaya nampak nanti bagaimana dia merubah dari atau mengembangkan dari dua pilihan menjadi tiga pilihan. Maka saya tuliskan dulu sini sama dengan if F7 sama dengan kutip P.001 kutip, maka ini adalah jika P001 maka dia adalah penerbit Satya Wacana, tip, kemudian titik koma, ini, kemudian saya kutip penerbit buku bermutu, penerbit buku bermutu. Nah, tutup kurung. Nah, sampai di sini, kalau kita lihat sampai di sini, rumusnya sudah bekerja dan kita coba copy, ya. Kita lihat ini sudah sesuai dengan sintaks penulisannya. Ini adalah logical testnya. Ini adalah value if true, dan ini adalah value if false. Oke, kalau kita coba copy, lalu kita drag, kita klik kanan, copy rumus, ini formula. Nah, di sini coba kita perhatikan P001 Satya Wacana 002 penerbit buku bermutu, sampai di sini masih benar. Kemudian Satya Wacana, nah ini P003. Nah, dia membuat ini penerbit buku bermutu karena selain P001 penerbit Satya Wacana, selain itu dia mengategorikan adalah penerbit buku bermutu. Apapun kodenya selain P001 dia akan mengembalikan nilai penerbit buku bermutu. Nah, di sini P001 kita tentukan penerbit Satya Wacana. Selain ini, selain P001 maka penerbit buku bermutu. Sehingga di sini P002 sama hasilnya dengan P003. Nah, oke, sampai di sini rumus kita sudah benar penulisannya, tetapi hasilnya belum sesuai dengan keinginan. Lalu bagaimana untuk tiga pilihan? Nah, di sini dua pilihan sudah. Untuk tiga pilihan kita kembangkan. Yang false-nya ini, value if false-nya ini yang kita pecah lagi, ya. Value if false-nya ini kita pecah lagi menjadi tes kondisi lagi, menjadi if. Maka di sini coba kita kembangkan
value if false-nya kita kembang lagi sama dengan if, buka kurung, F7. Jika F7 sama dengan P.002 titik koma penerbit buku bermutu. Oke, lalu kita titik koma lagi, penerbit firma Hasmar. Nah, kita tutup kurung. Nah, coba kita enter, apa kira-kira yang terjadi? Nah, dia mengomentari di sini titik koma if, maka ya di sini maaf tidak ada sama dengannya ya. Di sini tidak perlu pakai. Nah, kalau di dalam dia tidak perlu menggunakan sama dengan. Dia penggunaan sama dengan hanya di awal. Nah, oke, kemudian kita tekan enter. Nah, kita lihat di sini, coba kita copy, kemudian kita drag di sini, ini paste formula ya. Nah, kalau kita periksa ini P002 bermutu ya, P003 firma Hasmar. Nah, jadi di sini sudah sesuai dengan tabel bantunya ini. 001 Satya Wacana, 002 penerbit buku bermutu. Nah, yang 003 sudah penerbit firma Hasmar. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan detail, sebenarnya bagaimana mengembangkan dari bentuk umumnya itu dari dua kemungkinan tadi, dari dua kemungkinan menjadi tiga. Nah, false-nya sebenarnya, value if false-nya kita pecah lagi, kita jadikan dia menjadi kondisi baru, tes kondisi baru, if baru. Jadi ini satu if baru. Jadi value if false-nya kita pecah menjadi fungsi if lagi. Nah, demikian juga halnya seandainya nanti ada di sini lagi 4, 5, 6 dan selanjutnya value if false-nya itu lalu kita pecah lagi menjadi if yang baru. Nah, demikian seterusnya sehingga untuk jenis pilihan yang banyak, ya, if kondisi atau penggunaan fungsi if tetap bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari sisa stoknya berdasarkan jumlah stok dan jumlah dipinjam. Jadi ini rumus biasa, tidak perlu menggunakan fungsi if, sama dengan H7 dikurang I7, kemudian enter. Nah, kemudian ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita drag dan Ctrl V. Nah, ini. Oke, sampai di sini tabel kita sudah semuanya terisi, jenis buku, nama penerbit, dan sisa stoknya. Disarankan supaya penggunaan rumus ini bisa langsung gampang dipahami oleh teman-teman, maka diharapkan langsung mempraktekkan atau mengerjakan langkah-langkah yang sudah kita tunjukkan tadi. Demikian video tutorial kali ini. Sampai bertemu kembali dalam video tutorial berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih.